episode ke-24 dan hari ini kita akan kembali menyiksa SSD, bre. Nah, hari ini kita akan menyiksa SSD paling asli yang pernah kita tes sampai hari ini. Genuine mereknya ya. Jadi nggak akan ada SSD lain yang lebih asli dari ini. Walaupun nanti dia dibajak sekalipun ada KW-nya, ya tetap aja KW-nya akan genuine gitu kan. Yang pasti tidak banyak informasi yang bisa saya dapat dari SSD ini. Saya googling juga nggak ada. Saya search di marketplace luar juga nggak ada. Jadi sepertinya genuine ini adalah salah satu SSD yang cuma jualan di Indonesia. Jadi brand SSD yang ada di Indonesia sekarang ini udah ada banyak banget. Salah-salah nih nantinya jumlah user sama jumlah brandnya bisa jadi banyak brandnya loh. Nah, tapi kalau saya coba carinya di bungkusnya ini, di sini ada ternyata tulisannya, ada alamat websitenya yang ternyata waktu mau saya buka nggak bisa, bre. Jadi akhirnya ya sudahlah. Untuk masalah siapa itu genuine dan bagaimana spesifikasinya, kita hanya bisa ngelihat yang ada di bungkusnya ini. Di mana di sini tertulis write-nya up to 500 dan read-nya up to 400 MB per second. TBW nggak ada, cuma di sini tertulis MTBF 1,5 juta jam. Jangan salah paham dengan MTBF. Jadi kalau dia nulis 1,5 juta jam bukan berarti SSD-nya baru akan mati setelah dioperasikan selama 1,5 juta jam. Enggak, bre. Jadi perhitungannya rumit. Saya udah pernah bahas di video ini. Kalau muncul berarti saya ingat linknya. Kalau nggak muncul ya kamu search sendiri aja kali ya. Nah, harganya ini saya beli murah banget, cuma 117.500. Jadi dengan harga yang segitu saya nggak akan berharap terlalu banyak dari genuine ini. Jadi kalau misalkan dia bisa beroperasi dengan baik aja, itu udah bagus banget lah ya. Cuma di lapaknya saya lihat sellernya tuh nulis ada TBW 60 tera. Tapi saya nggak tahu itu angkanya dapat dari mana, dan kita juga nggak butuh angka TBW karena hari ini kita akan tes sendiri sampai sejauh mana SSD ini bisa bertahan. Ini baru upgrade, MSI RTX 4070 Gaming X Trio. Performance lebih kencang, tapi jauh lebih irit listrik dibanding pendahulunya. Dan juga nggak berisik, bre. Play hard, stay silent, kata MSI. Desainnya nggak usah ditanya, cakep banget. Udah gitu temperaturnya juga dijamin adem. Dengan teknologi Ventorx 5.0 yang menambah airflow hingga 23%, copper base plate dengan heatsink dan heat pipe untuk pembuangan panas yang lebih maksimal. Selengkapnya cek link di bawah. Initial speed test dilalui dengan lancar. Read-nya lebih dari 500 dan write-nya hampir mencapai 400 di semua preset. Ya memang lebih lambat sih, tapi udah sesuai dengan speknya. Nah, yang menarik adalah sensor temperaturnya jalan, bre. Dari awalnya 40-an derajat Celcius saat idle, dia bisa menyentuh 61 saat full load. Cakep juga nih ya. Jadi kita langsung mulai aja stress testnya. Di awal ini terlihat speednya terhitung stabil dengan cegukan minor. Temperaturnya terlihat menyentuh 66 derajat Celcius. Jadi agak serem ya kalau ngelihat angka dan warnanya merah kayak gini. SSD lain yang sensornya nggak jalan malah bisa bikin hati lebih tenang. Karena ya kita nggak ngelihat gitu kan. Dan kondisi ini berlangsung terus selama berjam-jam berikutnya. Pada jam ke-16 setelah SSD terisi 20 TB lebih dikit, saya lakukan speed test dan hasilnya bagus sekali. Speednya masih normal di semua preset, jadi kita gas lagi aja. Kondisi SSD-nya masih tidak berubah walaupun sudah memasuki hari kedua. Bahkan sampai menjelang TBW ke-50 di sekitar jam ke-39, speednya masih stabil banget. Milestone 60 TB berhasil dicapai pada jam ke-47 dan kondisi speed saat itu masih sangat stabil. Belum ada perubahan dari sejak pertama tes dijalankan. Di sini tesnya bablas, jalan terus dari sore sampai pagi dan dia berhasil menembus angka 80 TB di jam ke-63 dan kondisinya masih sama stabilnya. Speed test saya lakukan di jam ke-63. Setelah sedikit melewati 81 TB dan luar biasa. Di semua preset kondisinya masih normal. Jadi kalau teori saya benar berarti harusnya SSD ini bisa mencapai 250 TB. Tapi kita pantau terus kondisinya akan berkembang seperti apa. Untuk mempersingkat waktu kita langsung lompat aja ke 150 TB atau menjelang 150 tera sih lebih tepatnya. Pada jam ke-110. Ini udah pertengahan hari kelima, dia udah terisi 145 TB dan speednya masih stabil. Di sini saya lakukan speed test dan luar biasa, masih stabil di semua preset. Kemudian milestone 200 tera tercapai pada jam ke-151. Kondisinya masih belum berubah dari sejak seminggu sebelumnya. Yap, bener banget, ini udah masuk hari ke-7 untuk SSD murah. Gila banget.
Jadi kita langsung loncat aja ke milestone terakhir 250 TB yang berhasil dicapai pada jam ke-187, hampir di penghujung hari ke-8, dan kondisi speednya masih sama. Tapi tesnya masih dibablasin sampai masuk hari ke-9, dan terakhir sebelum diakhiri dia udah menyentuh 275 TB. Dan saya tutup dengan final speed test dengan kondisinya gila banget. Masih normal bre di semua preset. Buset, gila banget. Aduh. Gak nyangka, ini SSD harga 117.000 bisa bertahan sampai kayak tadi itu benar-benar di luar dugaan saya, dan ya terus terang bikin saya jadi semakin pusing gitu ya. Karena kalau di awal dulu, dari sejak awal tes sampai hari ini, kita kayak bisa memprediksi nih kalau harga sekian performance-nya bakal seperti ini. Ternyata dari sejak beberapa minggu terakhir itu udah jadi amburadul bre. Jadi kita lihat SSD yang harganya mahal performance-nya biasa aja juga ada. Dan yang murah banget kayak gini ternyata luar biasa bagus juga ada. Walaupun secara spesifikasi sih memang speed-nya dia nggak terlalu tinggi. Write-nya sih memang bisa 500, tapi rate-nya tadi kita lihat ya up to 400 MB per second. Jadi memang nggak terlalu kencang, tapi pabriknya udah bilang bahwa speknya memang seperti itu. Dan karena dia bisa bertahan 250 TB lebih dengan speed yang stabil sesuai dengan spek yang mereka klaim, akhirnya ya mau nggak mau nih saya kasih skor yang sempurna buat Genuine. Endurance 5 dan speednya juga 5. Total skor 10, dan ini menyamai DST yang berapa minggu yang lalu. Dia adalah SSD termurah waktu itu dengan skor yang tertinggi. Sekarang kalah bre, DST waktu itu harganya 130 ribuan, ini 117 doang. Tapi seperti biasa kamu bisa baca disclaimer di bawah, di spreadsheetnya kamu baca di sana. Saya cuma ngetes satu doang. Saya nggak tahu gimana kondisi SSD Genuine yang lain yang ada di pasaran. Jadi apakah hasil pengujian ini bisa dijadikan patokan? Ya saya bilang nggak bisa kamu jadikan acuan 100%. Sama seperti review yang lain yang pernah kamu tonton. Nggak ada yang bisa dijadikan acuan 100%. Untuk spreadsheet lengkap, kalau kamu pengen lihat kompilasi hasil pengetesan semua SSD yang sudah dilakukan dari sejak awal tahun sampai sekarang, kamu bisa download aja di kolom komentar. Dan udah sih. Hari ini cukup kita kaget dengan Genuine. Kita ketemu lagi minggu depan.